Hey, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrol santai tentang pengembangan diri, isu terkini, dan cerita-cerita yang bikin hidup kita lebih baik. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang super penting, manajemen keuangan pribadi. Kenapa manajemen keuangan itu penting? Pertama-tama, kenapa sih kita perlu belajar tentang keuangan pribadi? Bukannya uang itu cuma datang, terus pergi. Ya, memang benar sih, uang itu gampang datang, gampang hilang. Tapi kalau kita nggak tahu cara ngatur, bisa-bisa lebih banyak hilangnya daripada datangnya. Coba bayangin, kamu baru aja gajian atau dapat pemasukan, terus dalam seminggu uang itu entah kemana. Ada yang ngalamin? Kalau iya, ini tanda kita perlu banget belajar manajemen keuangan. Alasan utama kenapa manajemen keuangan penting. Bebas dari stres finansial. Kalau uang kita teratur, hidup kita jadi lebih tenang. Punya tujuan jangka panjang. Mau beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, semua butuh rencana. Kesiapan menghadapi darurat. Kehidupan itu penuh kejutan. Kalau nggak siap, repot. Oke, jadi gimana caranya memulai? Tenang, langkah pertama ini gampang banget. Kita bakal mulai dengan membuat anggaran sederhana. Catat semua pemasukan. Coba kamu pikirkan berapa total uang yang masuk setiap bulan, gaji, uang saku, atau penghasilan tambahan. Catat semuanya. Jangan skip meskipun cuma kecil. Setiap rupiah itu penting, guys. Catat semua pengeluaran. Nah, ini bagian yang kadang bikin kaget. Tulis semua pengeluaranmu selama sebulan. Mulai dari yang wajib kayak bayar listrik, makan, transportasi, sampai yang iseng kayak beli kopi kekinian atau langganan streaming. Biasanya di tahap ini kita baru sadar, oh ternyata uangku habis buat hal-hal kecil. Contoh, beli kopi Rp25.000 per hari. Kalau dihitung-hitung, sebulan udah Rp750.000 loh. Itu bisa jadi tabungan darurat kan, bagi porsi uangmu. Ini rumus simple yang bisa kamu pakai, 50-30-20 rule. 50% untuk kebutuhan, makan, sewa, transportasi. 30% untuk keinginan, hiburan, hobi. 20% untuk tabungan atau investasi. Gampang, kan? Kalau mau fleksibel, kamu bisa sesuaikan persentasenya sesuai kebutuhanmu. Sekarang kita masuk ke tips hemat yang nggak bikin kamu merasa tertekan. Karena hemat itu nggak harus pelit kok. 1. Bawa bekal ini klasik tapi efektif. Bawa bekal makan siang bisa menghemat ratusan ribu tiap bulan. Plus, kamu jadi lebih sehat karena tahu apa yang kamu makan. 2. Tunda belanja impulsif. Pernah nggak lihat barang lucu di online shop terus langsung klik beli? Nah, coba deh tunggu 24 jam sebelum beli. Biasanya kalau udah lewat sehari, kamu sadar kalau barang itu nggak sepenting yang kamu kira. 3. Cari hiburan gratis. Nggak semua hiburan harus mahal. Jalan-jalan ke taman, baca buku di perpustakaan, atau nonton film gratis di YouTube juga seru loh. Investasi untuk masa depan. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya tabungan sama investasi? Singkatnya, tabungan, uang yang disimpan di bank untuk kebutuhan jangka pendek. Investasi, uang yang ditanam supaya tumbuh di masa depan. Misalnya, untuk dana pensiun atau membeli rumah. Pilihan investasi yang cocok untuk pemula. Reksadana, cocok buat kamu yang nggak punya banyak waktu untuk belajar investasi. Emas, stabil dan mudah dicairkan. Deposito, simple dengan bunga lebih tinggi dari tabungan biasa. Tips penting, jangan investasi di tempat yang nggak jelas, ya. Pelajari dulu sebelum memasukkan uangmu. Dalam mengelola keuangan, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Nggak punya dana darurat, ini wajib loh. Usahakan punya minimal 3-6 bulan biaya hidup. Mengandalkan kartu kredit, pakai kartu kredit boleh, asal jangan jadi kebiasaan utang. Hidup di luar kemampuan, jangan memaksakan gaya hidup yang nggak sesuai dengan penghasilanmu.